Assalamualaikum, halo, nama saya Q. Selamat datang atau selamat datang kembali ke channel saya Mufwal. Ramadan Mubarak semuanya. Gak kerasa tinggal beberapa hari lagi sudah mulai bulan Ramadan ya. Bulan suci yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai bulan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyambut dan menjalani bulan suci ini. Mudah-mudahan juga semua saudara-saudara seiman, muslimin muslimat dimanapun berada, diberikan ketenangan, rezeki, dan keberkahan pada Ramadan nanti. Insya Allah, amin. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan Ramadan planner saya yang saya buat di bullet journal. Di bullet journal ini isinya kebanyakan adalah habit tracker, dan Ramadan plannernya juga sebetulnya dalam bentuk tracker. Spread pertama dari Ramadan planner saya ini adalah niat atau intention. Di sini saya menuliskan semua keinginan dan harapan saya untuk bulan Ramadan ini sebagai salah satu usaha untuk meluruskan niat saya. Karena beberapa hal yang saya sebut di sini personal, jadi saya sebutkan saja garis besarnya ya, yaitu puji syukur, permohonan ampunan, lalu doa-doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya saya sertakan doa Nabi Yunus dan gambar paus di halaman ini juga. Di bagian bawahnya lagi ada bagian terpisah yang saya tulis di sticky notes, yaitu Ramadan Preparation, alias hal-hal yang harus saya lakukan sebelum memasuki bulan suci tersebut. Persiapan ini penting sekali karena kita tidak memasuki bulan Ramadan dalam keadaan yang sudah langsung siap untuk melakukan ibadah lebih banyak dalam keadaan berpuasa. Selain itu juga, kita tetap akan membawa kebiasaan-kebiasaan lama kita saat masuk bulan Ramadan. Jika kebiasaan itu buruk, maka kemungkinan besar kita akan lebih sulit menyesuaikan diri membiasakan ibadah atau hal-hal yang baik di bulan ini. Oleh karena itu, sebetulnya tracker-tracker di bullet journal saya ini juga sebetulnya merupakan persiapan dan juga usaha saya untuk berkomitmen melakukan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, baik itu sebelum, selama, maupun sesudah bulan Ramadan. Makanya di bullet journal saya ada sunnah prayer tracker, hatam Quran tracker, murojaah, dan tadabur spread. Jadi kasarnya saya sudah mulai latihan untuk bulan Ramadan dari awal tahun ini. Meskipun masih bolong-bolong juga sih, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Hehehe. Sementara Ramadan prep checklist lainnya adalah hal-hal yang personal untuk saya. Saya kurang tahu apakah hal-hal ini termasuk sunnah Rasul atau tidak, tapi saya memang sudah berniat untuk melakukannya sebelum Ramadan. Nah, di halaman selanjutnya adalah Ramadan Tracker. Hehehe. Jika dilihat dari listnya, saya memang kelihatan ambisius sekali ya. Hampir semua ibadah sunnah yang insya Allah mudah-mudahan bisa saya lakukan di bulan Ramadan ini, saya tulis semua. Bentuknya sengaja saya buat langsung 1 bulan, mengingat saya punya kebiasaan males ngisi kalau harus melewati lembar-lembar lainnya dulu. Tracker ini juga berfungsi sebagai pengingat kegiatan apa lagi yang harus saya lakukan setelah melakukan sesuatu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan saya tandai dengan warna kuning, terutama tanggal-tanggal ganjilnya, karena saya insya Allah mau memburu Lailatul Qadar seperti yang lainnya juga. Mudah-mudahan saya termasuk yang diberi kesempatan, amin. Kemudian halaman berikutnya adalah goal saya. Goals yang saya harap bisa saya lakukan selama bulan Ramadan, saya tuliskan di bagian little goals. Sedangkan goals yang saya harap bisa terus berlangsung bahkan setelah bulan Ramadan selesai, saya tuliskan di big goals, yaitu semacam long term goalsnya gitu. Nah, di halaman sebelahnya ada sedekah tracker. Ini mungkin terasa agak aneh, karena harusnya kita tidak mengingat-ingat apa yang sudah kita ikhlaskan kan? Tapi karena di bulan Ramadan ini saya takut kelupaan, makanya saya pikir lebih baik sekalian saya track saja supaya lebih jelas. Kemudian di bawahnya lagi ada Islamic podcast list. Karena jujur saya adalah orang rumahan yang lebih senang mendengarkan kajian secara online. Plusnya lagi kalau ada bagian yang terlewat atau saya belum mengerti, bisa saya ulangi lagi sampai paham.
Sudah 2 tahun belakangan ini saya mengikuti Ustadz Felix Xiao. Dimanapun WFS berada, saya ikutin tontonannya di channel manapun. Hehehe. Sebelum-sebelumnya, saya suka nonton Ustadz Noman Alihan di Bayina Institute. Untuk Ramadan kali ini, kita lihat nanti saya sanggup mengikuti kajian online yang mana saja. Hehehe. Soalnya, saya juga sudah mendownload Sirah Nabawiyahnya Ustadz Khalid Basalamah yang durasi per episodenya panjang-panjang. Bismillah. Mudah-mudahan apa yang saya dengarkan bisa masuk ke dalam diri saya dan menjadi manfaat bagi saya sendiri utamanya, dan umumnya bagi orang-orang terdekat saya dan semuanya juga. Amin. Di halaman berikutnya adalah things I should do while not fasting. Karena bulan Ramadan ini penuh berkah, saya tidak mau melewatkannya meskipun saya sedang menstruasi. Jadi saya tuliskan di sini apa-apa saja yang bisa saya lakukan selama itu sebagai pengganti ibadah utamanya. Saat saya memfoto halaman ini, isinya baru 9 hal, mungkin nanti akan bertambah. Dan saya juga baru membuat satu kolom checklist untuk 1 hari dengan harapan mudah-mudahan siklus menstruasi saya tidak berlangsung terlalu lama. Hehehe, amin. Di bagian bawahnya lagi, saya tuliskan doa untuk meminta perlindungan dari Allah supaya saya dijauhkan dari musibah, maksiat, dan atau kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan tidak disukai Allah selama saya tidak berpuasa. Sedangkan di sebelahnya, saya tempel quotes yang juga sebetulnya ada di moodboard saya, yaitu Allah's timing, not yours, sebagai pengingat supaya saya bisa lebih ikhlas jika misalnya saya diberikan jadwal menstruasi yang tidak sesuai dengan harapan saya. Kemudian halaman selanjutnya adalah last 10 days. Di bagian ini saya ingin menuliskan doa-doa yang ingin lebih saya tekankan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di foto ini belum saya tulis karena kebanyakan adalah hal yang personal. Nah, di halaman berikutnya adalah halaman berburu Lailatul Qadar. Di sini saya tuliskan doa yang dianjurkan dibaca saat Lailatul Qadar. Dan di bagian bawahnya yang masih kosong, rencananya akan saya tulis usaha-usaha apa saja yang saya lakukan selama 10 hari terakhir tersebut demi mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian di halaman yang terakhir yaitu overview dan reflection, di bagian ini nanti saya akan tuliskan bagaimana Ramadan kali ini bagi saya, apa yang masih bisa saya perbaiki dan tingkatkan, dan kesalahan apa yang harus saya waspadai supaya tidak saya ulangi lagi jika diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan berikutnya. Lalu di bagian bawahnya adalah Syawal bonus. Hehehe. Saya tidak ingat siapa yang bilang, tapi katanya untuk membangun sebuah kebiasaan itu minimal dilakukan selama 21 hari. Minimal kan ya? Sedangkan saya sebagai seorang perempuan pasti ada kebiasaan ibadah yang diberhentikan dulu saat berhalangan. Jadi di bulan Syawal ini bagi saya adalah bulan bonus untuk memperpanjang kebiasaan tersebut, selain pada 1 Syawal tentunya. Hehehe. Saya baru menuliskan 5 hal pada saat saya foto halaman ini. Mungkin nanti akan saya tambah lagi. Untuk hiasan-hiasan pada Ramadan Planner ini sengaja saya buat lebih ramai dari biasanya, dengan stiker-stiker dan doodle-doodle sederhana yang semoga bisa membuat saya lebih senang saat membukanya. Hehehe. Nah, sekian video saya kali ini. Sekali lagi, semoga tidak terlihat seperti saya sedang ria ya, tapi sebagai motivasi untuk tetap semangat dan berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan Mubarak semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atau menginspirasi ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.